Cerita dimulai dengan memperlihatkan kesibukan sebuah keluarga dalam mempersiapkan pesta pernikahan calon mempelai perempuan. Sedangkan di tempat lain, kita melihat seorang pemuda tampan baru pulang dari luar negeri setelah menyelesaikan studinya, dan kini dia memadu kerinduan dengan sang ibu. Sepintas diceritakan bahwasanya sang ayah bersama saudara tengah sibuk mengurusi musuh mereka, di mana dendam di masa lalu seakan tidak akan pernah usai. Musuh mereka tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga mempelai wanita yang tadi kita saksikan di awal. Pernikahan ini sendiri bukan hanya sekedar ikatan tali kasih, melainkan mempererat relasi. Sesuai tradisi, keluarga telah memilihkan calon mempelai pria untuk calon mempelai wanita tanpa mereka bertemu terlebih dahulu. Sekarang kita perkenalkan calon mempelai wanita. Dia bernama Fajar, putri dari Sujat. Selain cantik, dia sangat cerdas, lulusan dokter psikiater dari Amerika. Masalahnya, selama di Amerika, dia telah memiliki kekasih sesama orang Pakistan. Alhasil, ia begitu terpaksa dalam pernikahan ini dan tidak memiliki rasa cinta dengan calon mempelai pria. Hal inilah yang mendorongnya untuk melakukan pengkhianatan terhadap keluarga, yaitu kabur bersama sang kekasih. Apa yang mereka lakukan ini benar-benar melampaui batas karena terjadi sesaat sebelum malam akad nikah. Sehingga dampaknya dapat kita bayangkan, keluarga kebingungan mencari calon mempelai wanita. Pada titik ini, Sujat sang ayah tidak tahu apa yang terjadi dan hanya menunggu kedatangan putrinya yang tengah dipanggil. Sementara itu, Fajar sangat bahagia. Fahad sang pacar telah memenuhi janjinya membawanya kabur. Sementara selama ini ia belum pernah dipertemukan sekalipun, apalagi sekarang sang pacar menjanjikan akan menikahinya. Di tengah menghilangnya Fajar, semua kebingungan dan terpaksa harus melaporkan ini kepada Sujat dan mereka ketakutan. Sementara itu, Fajar dibawa Fahad ke rumahnya. Namun ada yang aneh, di dalam tasnya terdapat racun. Fajar menceritakan bahwasanya ia berencana mengakhiri hidup jika nanti pacarnya itu tidak membawanya kabur. Setelah itu kejutan terjadi. Fahad ternyata melempar Fajar ke hadapan keluarganya. Karena ternyata ini bukan cinta, melainkan balas dendam. Fahad mendekati Fajar karena tahu dia merupakan putri dari musuh keluarganya. Baginya ini merupakan kejutan menculik putri musuhnya di malam pengantin. Di situ Fajar benar-benar dihinakan dan dipermalukan di hadapan seluruh keluarga. Namun di antara yang senang dengan kejadian ini, ada satu pihak keluarga yang kontra, yaitu pemuda tampan yang tadi diceritakan di awal baru pulang dari luar negeri. Dia bernama Sher, putra dari Shah Zaman, keturunan tertua. Menurutnya, cara-cara seperti ini hanya dilakukan oleh pengecut. Bahkan ia menambahkan hal seperti ini justru mencoreng nama keluarga. Puncaknya, Sher sangat tegas melawan keluarga dan melindungi Fajar, dan kemudian memutuskan untuk mengembalikan calon pengantin wanita itu ke keluarganya. Di sisi lain, Sujat telah mengetahui bahwa putrinya kabur dari pernikahan dan mungkin pergi dengan pria lain. Sementara itu, di tengah perjalanan, Fajar tidak henti-hentinya menangis, menyesali perbuatannya. Di waktu yang sama, calon besan membawa putranya untuk pulang dan membatalkan pernikahan. Hal itu membuat Sujat terpukul, karena menurutnya putrinya telah berkhianat dan harga diri keluarga telah dihancurkannya juga. Fajar sebenarnya menolak ketika diantarkan pulang karena ia tahu resikonya ayahnya akan membunuhnya. Namun Sher berhasil meyakinkannya dengan bukti dia akan selalu mendampinginya. Meskipun demikian, emosi Sujat tidak terbendung. Ia tidak menganggap putrinya lagi dan menyuruhnya untuk pergi. Sher akhirnya maju pasang badan memperkenalkan diri sebagai putra dari musuh keluarga itu. Alhasil, masalah ini bukannya mereda, justru semakin panas. Sujat mengambil senjata. Tiba-tiba Samra, menantu keluarga ini yang juga merupakan bibi Sher, pasang badan memohon pengampunan. Tapi bibi Fajar yang lain merebut senjata dari tangan Sujat lalu menembaknya.
Kekacauan jelas terjadi. Sher diamankan, sementara Bibi Samra dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah, Sher kembali membuat perhitungan dengan Fahad bahwa apa yang ia lakukan telah menimbulkan banyak korban. Tapi bagi keluarga Zaman, Bibi Samra tidak lebih dari seorang pengkhianat karena berani menikah dengan putra musuh. Sehingga apabila terjadi sesuatu padanya, seharusnya mereka tidak perlu peduli. Di sisi lain, Fajar mulai mempertanyakan kondisi bibinya. Akan tetapi, semua masalah justru dikembalikan kepadanya karena dia merupakan penyebabnya. Keluarga ini benar-benar terhina. Calon pengantin wanita kabur, pernikahan dibatalkan, dan terjadi keributan. Harga diri keluarga juga telah hancur. Merasa tertekan, Fajar bercerita kepada sepupunya bahwasanya ia tidak pernah menyangka bahwa Fahad merupakan putra dari musuh keluarga mereka. Karena awal bertemu, karena mereka sama-sama studi di luar negeri, ia tidak menaruh kecurigaan. Di luar, Sujat ditekan kakaknya bahwasanya putrinya itu tidak bisa dimaafkan. Dia dianggap tidak memahami tradisi dan mempermalukan keluarga mereka bahkan di hadapan musuh. Bahkan sang kakak ipar terus menjadi kompor bahwasanya Fajar tidak pantas hidup. Sujat sangat lemah sehingga dia merasa mudah tertekan dan segera menghampiri putrinya. Kebetulan ia melihat racun yang terjatuh dari tas. Ia merasa malu dan ingin mengakhiri hidup. Tapi Fajar terus meminta maaf dan berusaha menebus kesalahannya, bahkan dengan harus meminum racun itu. Sujat akhirnya mengalah dan mempersilahkan racun itu untuk diminum jika itu bisa membuat masalah ini lebih jernih. Dan seusai meminum racun itu, tubuh Fajar sempoyongan dan mulutnya mengeluarkan busa. Kedua keluarga besar yang bertikai ini sebenarnya dulu bersahabat. Perpecahan dimulai di era kakek-kakek mereka, di mana mereka rebutan tanah. Seusai mimpi buruk, Ibu Fajar mulai mengkhawatirkan putrinya. Saat itulah Sujat terus melamun dan lebih memikirkan harga diri keluarga dibandingkan keselamatan putrinya sendiri. Beruntung istrinya itu segera menuju ke kamar dan menyaksikan putrinya telah tergeletak dan segera membawanya ke rumah sakit. Nah, sekarang di sana ada dua pasien yang sama-sama kritis, yaitu Fajar dan Samra. Di sisi lain, malam itu Sher benar-benar tidak bisa tenang karena teringat pengorbanan bibinya. Dan untuk memastikan kondisinya, ia segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Lalu di sanalah ia semakin terkejut mendapati Fajar juga dirawat. Tentu banyak hal yang ingin ia tanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi masalahnya keluarga itu mengusirnya. Bahkan Ibu Fajar memohon bahwasanya Sher jangan sampai memperkeruh keadaan. Tiba-tiba tim medis terlihat sibuk mengetahui bahwasanya Fajar keadaannya tidak baik-baik saja. Hal ini membuat Sher semakin merasa bersalah. Dokter pun menyarankannya untuk pergi karena tidak ingin terjadi masalah antara kedua keluarga besar yang kini tengah berebut pengaruh.